Ustadz Hafiz, sekarang udah mau tahun ajaran baru nih ya, Masya Allah. Gimana ini persiapannya dari Sekolah Quran dan Sains Cahaya Al-Quran? Ya, untuk kita di persiapan tahun ajaran baru ya sudah mungkin umum bagi lembaga-lembaga yang lain juga sama. Ya, ini persiapan untuk penjaringan santri atau siswa gitu ya. Kemudian yang jelas kita juga ada panitia untuk PPDB-nya. Nah, kemudian kita juga banyak komunikasi dengan wali santri untuk juga membantu dalam penjaringan atau untuk mendapatkan santri baru. Seperti itu aja. Oke, yang saya tahu kan Sekolah Quran dan Sains, berarti ini fokusnya pada Al-Quran gitu ya? Sebetulnya kalau dalam dua kata itu kan Sekolah Quran dan Sains, ya kan ada Qurannya, ada Sainsnya. Sebetulnya memang awal-awal kita dulu adalah selain kita itu anak-anak targetnya dalam menghafal Al-Quran, juga anak-anak itu ada bekal ilmu sains aplikatif dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Nah, memang mayoritasnya atau fokusnya kita itu di Al-Quran, anak-anak menghafal Al-Quran. Kemudian dengan perkembangan zaman ya itu untuk sainsnya itu kita pakai tadabbur ayat. Jadi ayat-ayat yang tentang ayat-ayat kauniyah tentang alam semesta itu kita kaji sehingga anak-anak itu di situ sudah ada sains yang bisa anak-anak dapatkan. Tidak harus sains yang seperti dalam bayangan kita umumnya ya, ada pelajaran IPA, fisika, kimia, praktek-praktek gitu ya. Iya, tapi kita fokusnya itu di Al-Quran. Dalam Al-Quran itu sudah lengkap tentang ayat-ayat kauniyah. Jadi itulah yang kita bahas sehingga anak-anak itu sudah paham tentang sains itu sendiri. Seperti itu. Oke, nah ini Ustadz Hafiz ini membawa salah satu santri dari SIS ya? Benar. Oke, bisa dikenalin dulu? Silakan, bisa kenalan sendiri sama oh iya, bisa kenalan sendiri sama kakaknya ya? Waduh, kakaknya. Siapa namanya, Dek? Jalaluddin Muhammad Akbar. Jalaluddin Muhammad Akbar. Panggilannya? Jalal. Jalal. Udah kelas berapa? Kelas 4. Kelas 4 SD, SKS ya? Iya, jenjangnya SD. Oh, jenjangnya SD ya. Oke. Jalal ini berarti sudah hampir 4 tahun ya di SKS. Sudah menghafal berapa juz nih? 9 juz. 9 juz. Hampir 10 juz. Hampir 10 juz. Masya Allah. Itu waktu yang cukup singkat menurut saya loh Ustadz. 3 tahun. Sekarang kan dia masih kelas 4 ya. 3 tahun lebih lah. Itu berarti dia menghafal hampir 10 juz. Itu gimana cara mendekatkan anak-anak untuk cinta Al-Quran, untuk mau belajar Al-Quran? Iya. Yang pertama memang kalau anak dilihat usianya. Jadi kalau usianya itu seperti usia TK ya, kita mungkin agak kesulitan. Tapi karena ini adalah anak-anak yang usianya itu jenjang SD, yang dia itu sudah melewati masa-masa bermainnya di tingkat pendidikan TK, sehingga di sini ada semacam metode untuk kita ya lihat posisinya. Kalau kita itu sebagai guru, apa sebagai orang tua. Nah, kalau sebagai guru otomatis anak-anak karena di sekolah itu kan sudah terjadwal kegiatan-kegiatannya, maka itu sudah otomatis menjadi cara kita untuk anak-anak itu mendekatkan pada Al-Quran. Nah, setiap pagi kita itu ada apel pagi. Nah, di situ isinya salah satunya adalah motivasi untuk anak-anak. Jadi kita anak-anak itu kita motivasi terkait dengan keistimewaan anak-anak yang dekat dengan Al-Quran. Satu contoh yang sering kita dengar itu adalah hadis khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. yakni orang yang terbaik di antara kalian itu adalah orang-orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan. Ini adalah satu motivasi. Sehingga anak-anak itu, karena anak-anak itu sudah jenjang SD, logikanya itu sudah mulai sudah mulai berperan. Artinya dia itu tidak hanya melakukan sesuatu dengan tanpa sadar, tapi dengan bimbingan. Maka insya Allah anak-anak itu sudah ada pemahaman orang yang mulia adalah orang yang dekat dengan Al-Quran. Sehingga itu nanti anak-anak insya Allah termotivasi. Kemudian apabila kita sebagai orang tua, ya kita harus paksakan. Tapi dalam tanda kutip ya, bukan memaksa itu dengan bahasa paksaan ini bukan sesuatu yang keras, tapi dengan
kita memaksa anak-anak itu kita tempatkan pada lingkungan-lingkungan dengan teman-temannya yang juga punya misi yang sama dengan kita, yakni anak-anak itu bisa dekat dengan Al-Quran. Seperti itu caranya. Dan ketika anak-anak itu bergaul di luar dengan anak-anak yang jauh dengan Al-Quran, ya kita harus bisa mencegahnya. Jadi seperti itu. Oh, jadi ini pemilihan circle buat anak-anak gitu ya, Ustaz ya. Karena kan zaman sekarang juga kalau kita salah milih circle nih, otomatis kita kayak berasa ngikut di dalamnya gitu, dan kayak bisa nggak ke kontrol juga gitu ya. Nah, kalau dari Jalal sendiri di rumah itu lingkungannya Jalal mendukung atau enggak sih? Atau dari circle pertemanannya Jalal sendiri? Kurang mendukung, soalnya kalau di rumah itu teman-temannya itu ya kebanyakan itu kalau misalnya diajak ngaji gitu sukanya main guyon gitu. Oh iya, Jalal sendiri ini kalau di rumah ngaji juga di TPQ gitu? Iya. Oh iya. Terus ketika diajak main sama temannya, gimana sikapnya Jalal sendiri ya? Gimana menanggapi teman yang seperti itu, gimana? Kalau menanggapinya nggak pernah diajak main, nggak pernah. Oke. Jadi Jalal lebih memilih untuk menyendiri aja gitu ya. Kalau diajak main gitu, jadi Jalal sendiri aja gitu ya. Nggak usah main deh gitu ya. Ya apa ya kalau misalnya diajak main? Soalnya mainnya kayak gitu, mainnya keras gitu. Oh. Asli mana sih Jalal? Asli Lumajang. Rumahnya. Oh, rumahnya Kecamatan Yosowilangun. Kecamatan Yosowilangun. Oke. Jadi ini ya agak perbatasan juga ya dari kota Lumajang agak jauh dan perbatasan dengan Kabupaten Jember, kabupaten tetangga. Oh, Yosowilangun. Agak jauh ya Ustaz ya santrinya SKS ini. Biasanya di mana aja domisilinya para santri di SKS ini? Baik. Jadi kalau yang dari dalam kota Lumajang sendiri itu sangat minim. Itu kebanyakan memang dari daerah-daerah yang agak jauh lah ya. Seperti kalau di Lumajang ini ada namanya Desa Gujalit ya. Ada yang dari Gujalit, kemudian dari Senduro, kemudian yang ini juga tadi itu dari Yosowilangun ya. Kalau dalam kota sendiri itu sedikit. Jadi anak-anak itu yang lebih banyak itu dari yang agak jauh dari tempat kita mengajar, dari tempat lembaga kita gitu ya. Dari daerah Klakah, Randuagung itu juga ada. Oh, Masya Allah. Berarti sebenarnya itu ini ya terpencar gitu ya di seluruh Kabupaten Lumajang santrinya dari SKS ini. Masya Allah. Nah, kalau yang memotivasi Jalal sendiri nih, tadi kan sudah dikatakan juga setiap apel pagi dikasih motivasi dari para asatidnya. Nah, Jalal sendiri untuk menerima motivasi itu seperti apa? Ya fokus didengarin aja gitu. Terus misalnya dikasih nasihat gitu, didengarin sama dilakuin. Oh, Masya Allah. Sudah punya ini ya pola pikir yang keren loh menurut saya Ustadz. Makanya Jalal ini termasuk santri yang sudah menghafalnya itu cukup banyak hafalnya. Kalau anak-anak Jalal ini di antara teman-temannya itu sudah di atas rata-rata. Jadi Masya Allah. Iya, kalau yang lain itu rata-rata itu kalau kelas 4 itu baru 4 juz atau 5 juz. Ini kelas 4 sudah mau selesai 10 juz. Nah, tapi memang itu ya. Artinya menghafal itu kan ada 3 faktor. Yang pertama memang anak itu sendiri ada niat. Nah, yang kedua asatidnya tepat, metodenya juga sesuai dengan anak tersebut. Kemudian yang ketiga dukungan dari wali santri. Nah, 3 ini harus berjalan bersama. Artinya tidak boleh tertumpu pada ustadznya atau hanya pada anaknya sedangkan di sekolah kurang maksimal, atau hanya pada wali santri. Jadi 3-tiganya ini harus memenuhi semua. Artinya sama-sama menjalankan perannya, tanggung jawabnya untuk bisa menyelesaikan hafalan Al-Qur'annya. Masya Allah. Itu. Berarti ini 3 harus jalan bersama gitu ya. Kalau dari orang tuanya Jalal, gimana cara mendukung Jalal untuk bisa fokus menghafal Al-Qur'an? Gimana ya? Sulit juga sih kalau misalnya itu disuruh orang tua itu
misalnya ayo kerjain kayak gini, ya itu dilakuin aja, ayo murojaah, ayo. Jadi tipe-tipe yang penurut gitu ya Jalal ya. Wah seru lagi nih. Mungkin Kak Kiki pengen tahu juga ya untuk kegiatan-kegiatan sehari-harinya Jalal di rumah itu seperti apa sih gitu, fokusnya Jalal untuk menghafal Al-Quran itu bagaimana. Nanti kita lanjutin di part 2 ya Jalal ya. Insyaallah. Barakallahu fiik.